Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Sofa Musdalifah dengan NIM 2014-241, Muhammad Afandi dengan NIM 2014-260, Uku Novia Sri Wulandari dengan NIM 2014-263, Ita Herdiani 2014-274. Kami akan menjelaskan tentang pegadaian syariah. Pengertian pegadaian syariah, gadai dalam fikih disebut rahan, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara, artinya menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Menurut Ahmad Azhar Basir, rahan berarti tetap berlangsung dan menahan sesuatu barang bagaimana tanggungan utang. Dalam definisinya, rahan adalah barang yang digadaikan, rahin adalah orang yang menggadaikan, sedangkan murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman. Sejarah pegadaian syariah. Pegadaian dikenal mulai dari Eropa, yaitu negara Italia, Inggris, dan Belanda. Pengenalan di Indonesia pada awal masuknya kolonial Belanda, yaitu sekitar abad 19, oleh sebuah bank yang bernama Van Lening. Bank tersebut memberi jasa pinjaman dan dengan syarat penyerahan barang bergerak, sehingga bank ini pada hakikatnya telah memberikan jasa pegadaian. Namun, tren dari perkembangan rahan sebagai produk perbankan syariah belum begitu baik. Hal ini disebabkan oleh keberadaan komponen-komponen pendukung produk APBN yang terbatas, seperti sumber daya penafsir, alat untuk menafsir, dan gudang penyimpanan barang jaminan. Oleh karena itu, tidak semua bank mampu memfasilitasi keberadaan rahan ini, tetapi jika keberadaan APBN sangat dibutuhkan dalam sistem pembiayaan bank, maka bank tersebut memiliki ketentuan sendiri mengenai rahan. Misalnya dalam hal barang jaminan, ukurannya dibatasi karena alasan kapasitas gudang penyimpanan barang jaminan terbatas. Selanjutnya, landasan hukum. Landasan hukum pegadaian syariah yaitu ada 3. Yang pertama, ayat Al-Quran, yang artinya jika kamu dalam perjalanan dan kamu melaksanakan muamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan oleh yang menghutangkan. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanat utangnya dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Baqarah ayat 283. Yang kedua yaitu ada al-hadis, yang artinya Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah berkata, Rasulullah pernah memberi makanan dari orang Yahudi, dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi berlian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga yaitu ijtihad ulama. Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya. Asy-Syafi'i mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas. Dalam serah terima, jika kriteria tidak berbeda dengan aslinya, maka wajib tidak ada keputusan. Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad. Setelah akad, orang yang menggadaikan dipaksakan untuk menyerahkan jaminan untuk dipegang oleh yang memegang gadaian. Jika jaminan sudah berada di tangan pemegang gadaian, orang yang menggadaikan mempunyai hak memanfaatkan. Berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan atau membahayakan pemegang gadaian. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama Uku Novia Sri Wulandari, NIM 2014-2063. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat gadai syariah. Rukun gadai syariah yang pertama ada ar-rahin, yang artinya yang menggadaikan. Di antaranya, orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan. Yang kedua ada al-murtahin, yang artinya yang menerima gadai. Di antaranya ada orang, bank, atau lembaga yang dipercayai oleh rahin untuk mendapatkan jaminan modal dengan jaminan barang atau gadai. Yang ketiga ada al-marhun atau rahan, yang artinya barang yang digadaikan. Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang. Yang keempat ada al-marhun bi, yang artinya utang, sejumlah dana yang diberikan murtahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Yang kelima ada sigot, ijab, dan kabul, yang artinya kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Syarat gadai syariah. Yang pertama, rahin dan murtahin. Syaratnya yaitu berakal sehat, kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan. Yang kedua, sigot. Sigot tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu-waktu di masa depan. Yang ketiga, marhun bi atau utang. Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya. Dan yang keempat, marbun atau barang. Secara umum, barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya harus diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan, harus berupa barang yang diterima secara langsung. Harus dimiliki oleh rahan atau peminjam atau pegadai, setidaknya harus izin pemiliknya. Selanjutnya, ketentuan gadai barang. Barang yang tidak boleh dijual tidak boleh digadaikan. Artinya, barang yang digadaikan diakui oleh masyarakat memiliki nilai yang bisa dijadikan jaminan. Tidak sah menggadaikan barang rampasan atau digasap atau barang yang dipinjam dan semua barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan. Sebab gadai bermaksud sebagai penutup utang dengan benda-benda yang digadaikan, padahal barang yang digasap atau dipinjam dan barang-barang yang telah diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan tidaklah dapat digunakan sebagai penutup utang. Gadai itu tidak sah apabila utangnya belum pasti. Gadai yang utangnya sudah pasti hukumnya sah, walaupun utangnya belum tetap. Seperti utang penerima pesanan dalam akad salam terhadap pemesanan. Gadai dengan utang yang akan menjadikan pasti juga sah, seperti harga barang yang masih dalam masa ikhtiar.
Disyaratkan pula agar utang piutang dalam gadai itu diketahui oleh kedua pihak. Ini dikatakan oleh Ibnu Abdan dan pengarang kitab Al-Istiqa serta Abu Khalaf Al-Tabari yang diperkuat oleh Ibnu Rifah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi dari Fakultas Perbankan Syariah dengan NIM 201420060. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang akad perjanjian. Nah, akad perjanjian itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu akad al-qardul hasanah akaid. Ini dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian, nasabah atau rahin akan memberikan biaya upah atau free kepada pegadaian atau murtahin yang telah menjaga atau merawat barang gadai atau marhum. Nah, yang kedua, akad al-mudaharabah akan dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambahkan modal usaha, pembiayaan, investasi, dan modal kerja. Dengan demikian, Tabin akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan kepada murtahin kesepakatan sampai modal yang dipinjamkan terlunas. Nah, yang ketiga yaitu akad bai al-mukayyabab. Untuk sementara akad ini dapat dilakukan jika rahin yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produksi. Artinya, dalam menggadaikan rahin tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang, sedangkan barang jaminannya dapat dijaminkan untuk akad. Ini adalah barang-barang dapat dimanfaatkan ataupun barang yang tidak dapat dimanfaatkan. Nah, yang selanjutnya yaitu aspek pendirian pegadaian syariah. Dalam mewujudkan sebuah pegadaian yang ideal, dibutuhkan beberapa aspek pendirian. Adapun aspek pendirian pegadaian syariah tersebut adalah yang pertama yaitu aspek legalitas, yang kedua aspek formadalan, yang ketiga aspek sumber daya manusia, yang keempat aspek kelembagaan, yang kelima aspek sistem dan prosedur, yang keenam yaitu aspek pengawasan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofa Musdalifah dengan NIM 2014-2041. Saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan antara gadai syariah dengan gadai konvensional. Persamaannya yang pertama yaitu sama-sama hak gadainya atas pinjaman uang, yang kedua yaitu adanya agunan sebagai jaminan utang, yang ketiga yaitu tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan, yang keempat yaitu biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai, yang kelima yaitu apabila batas waktu pinjaman uang telah berakhir, maka barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Selanjutnya yaitu perbedaan antara gadai syariah dengan gadai konvensional. Perbedaan yang pertama yaitu pegadaian syariah dilakukan secara sukarela dan tolong-menolong tanpa mengharapkan atau mencari keuntungan, sedangkan gadai konvensional itu berprinsip tolong-menolong tetapi juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal. Yang kedua yaitu dalam gadai konvensional, hak gadai hanya berlaku pada benda bergerak, sedangkan dalam gadai syariah, hak berlaku pada semua benda atau baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Selanjutnya yaitu dalam gadai syariah tidak ada istilah bunga, sedangkan gadai konvensional memiliki istilah bunga. Dan perbedaan yang terakhir yaitu gadai konvensional dilakukan dalam suatu lembaga yang ada di Indonesia yaitu Perum Pegadaian, sedangkan gadai syariah tidak dilakukan dalam suatu lembaga. Materi selanjutnya yaitu ada kendala dan strategi dalam pegadaian syariah. Kendalanya yang pertama itu adanya tantangan untuk mensosialisasikan syariah karena pegadaian syariah masih relatif baru. Yang kedua yaitu adanya hambatan psikologi dari masyarakat yang berkaitan dengan gadai syariah. Yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah tentang gadai syariah belum sepenuhnya akomodatif terhadap keberadaan pegadaian syariah. Dan yang terakhir yaitu pegadaian syariah kurang populer. Selanjutnya, strategi pegadaian syariah yaitu yang pertama, usaha untuk membentuk lembaga pegadaian syariah harus dilakukan untuk mensosialisasikan praktek ekonomi syariah di masyarakat menengah ke bawah yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendanaan. Yang kedua yaitu pegadaian syariah harus eksis di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga yaitu terus meningkatkan keberadaan pegadaian syariah yang akan menambah pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dengan mudah dan akan meningkatkan sosialisasinya keberadaan lembaga keuangan syariah. Dan yang terakhir yaitu usaha untuk memberikan alternatif keberadaan Biro Pegadaian Syariah dalam Perum Pegadaian Syariah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.